Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Laudi Patricia dengan NIM 2101M0292. Saya dari jurusan manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Angkop Makassar. Saat ini saya akan membawakan materi tentang perilaku konsumen. Nah, teman-teman tahu tidak apa sih itu perilaku konsumen? Nah, saat ini saya akan menjelaskan apa sih itu perilaku konsumen. Nah, kalau kita tahu perilaku konsumen ini, eh, mengapa kita harus perlu mempelajari perilaku konsumen? Nah, ada 4 poin nih teman-teman. Poin yang pertama yaitu konsumen adalah raja. Yang kedua, motivasi dan perilaku konsumen dapat dimengerti melalui penelitian. Yang ketiga, perilaku konsumen dapat dipengaruhi melalui beberapa kegiatan dengan maksud tertentu. Poin yang keempat yaitu bujukan dan pengaruh konsumen memiliki hasil yang menguntungkan secara sosial asal semuanya dalam keadaan menguntungkan. Nah, itu mengapa kita perlu mempelajari perilaku konsumen. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan pengertian-pengertian menurut para ahli. Nah, di sini saya akan memberikan contoh 3 pengertian dari para ahli. Yang pertama dari David L. Loudon dan Albert J. Delta pada tahun 1984. Nah, menurutnya perilaku konsumen adalah sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa. Selanjutnya menurut James F. Angel et al. Nah, tahun 1968, menurut James, perilaku konsumen adalah tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha, memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomis, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. Yang ketiga, menurut Gerald Zaltman, Melanie Woldendorf. Nah, menurut Gerald, pengertian perilaku konsumen merupakan tindakan, proses, dan hubungan sosial yang dilakukan individu, baik itu kelompok atau organisasi, dalam mendapatkan menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai suatu akibat dari pengalamannya dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumber lainnya. Nah, kita harus perlu tahu apa sih itu konsumen. Nah, yang pertama, siapa itu konsumen? Kita harus perlu tahu nih tentang konsumen, siapa itu konsumennya. Yang kedua, apa yang menjadi kebutuhan konsumen tersebut. Nah, yang ketiga, kapan dan bagaimana mereka membeli produk atau layanan tersebut. Yang keempat, dalam proses pembelian, siapa sih pencetusnya? Siapa sih inisiatifnya? Yang kelima, siapa pemberi pengaruh dalam produk tersebut? Yang keenam, siapakah pengambil keputusan ketika ingin membutuhkan produk tersebut? Yang ketujuh, siapakah yang melakukan proses pembelian? Yang kedelapan, yaitu siapakah yang akan memakai produk yang dibeli? Nah, jadi kita juga perlu ya mengetahui apa sih itu kebutuhan konsumen, apa yang mereka inginkan. Nah, jadi dari kesimpulan materi-materi tentang apa tuh perilaku konsumen, nah di sini saya memberikan kesimpulan bahwa perilaku konsumen merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan menggunakan barang atau jasa ekonomi yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Di slide selanjutnya kita bisa lihat apa sih kebutuhan-kebutuhan konsumen. Kebutuhan dan perilaku. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu kebutuhan konsumen. Nah, kebutuhan konsumen adalah keinginan yang perlu dipenuhi oleh individu atau kelompok dalam masyarakat, yaitu
Nah, sedangkan perilaku konsumen yang sudah saya jelaskan tadi ya, nah intinya mencakup semua tindakan dan proses yang dilakukan individu dalam memperoleh, mengonsumsi, dan menilai produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi kebutuhan konsumen dan perilaku konsumen ini berkaitan. Nah, di sini kita bisa lihat hierarki kebutuhan menurut teori Abraham Maslow. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Nah, kebutuhan fisiologis ini seperti kayak makanan dan lain-lainnya. Nah, yang kedua naik satu tingkat, kebutuhan rasa aman. Kita perlu kan ketika kita memberi produk, membeli produk itu kita juga harus membutuhkan rasa aman. Nah, yang ketiga naik satu tingkat lagi yaitu kebutuhan rasa sosial. Nah, naik satu tingkat lagi kebutuhan akan harga diri. Nah, yang paling atas ini yaitu kebutuhan untuk mengaktualisasikan. Nah, ini adalah hierarki kebutuhan menurut teori Abraham Maslow. Selanjutnya yaitu kebutuhan konsumen. Nah, kebutuhan ini menurut David McClure. Nah, menurut David ada 3 macam kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu need for adjustment. Nah, need for adjustment ini menurut David yaitu orang-orang dengan tingkat need for adjustment yang tinggi biasanya memiliki dorongan intrinsik yang kuat untuk mencapai atau mau memenuhi kebutuhannya yang baik. Nah, yang kedua yaitu need affiliation. Nah, apa sih itu need for affiliation? Nah, di sini saya akan jelaskan orang-orang dengan tingkat ini cenderung mencari kebersamaan, kerjasama, dan interaksi sosial yang hangat. Mereka merasakan nyaman dengan situasi di mana mereka terlibat. Selanjutnya yaitu need of power. Nah, menurut David, need of power ini juga perlu dalam 3 macam kebutuhan manusia. Apa sih itu need power? Nah, need power ini cenderung mencari posisi kekuasaan, otoritas, dan mempengaruhi dalam interaksi sosial mereka. Dengan kata lain, mendorong untuk mengontrol situasi dan mempengaruhi orang lain sesuai dengan keinginan mereka. Selanjutnya ada pengertian motif dan motivasi menurut Abraham Sperling. Nah, menurut Abraham ini pengertian motif dan motivasi itu kita bisa lihat motif didefinisikan sebagai suatu kecenderungan untuk beraktivitas dimulai dari dorongan dalam diri atau drive dan diakhiri dengan penyesuaian diri. Nah, selanjutnya ada teori-teori motivasi. Nah, teori-teori motivasi ini terdapat teori prestasi dan motif-motif sosial. Nah, apa sih itu teori prestasi dan motif-motif sosial? Nah, di bawah sini bahwa perilaku tidaklah hanya merupakan proses kognitif saja, tetapi juga merupakan fungsi dari lingkungan sosial. Slide selanjutnya yaitu tentang faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, dalam faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ini ada 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ada 4 poin. Nah, yang pertama ada kekuatan sosial budaya, ada kekuatan faktor fisiologis, terus ada juga faktor sikap dan keyakinan. Yang keempat, konsep diri. Nah, itu semua materi yang saya sampaikan tentang perilaku konsumen, kebutuhan konsumen, motivasi, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi teman-teman, bukan hanya beberapa orang harus mempelajari, tapi kita para pekerja yang punya bisnis, mempunyai usaha, kita juga harus mempelajari apa sih itu perilaku konsumen, apa yang konsumen butuhkan, apa yang masyarakat butuhkan, dan kita harus mencari tahu itu supaya kita bisa menjalankan bisnis dengan baik. Nah,
Mudah-mudahan apa materi yang sudah saya sampaikan bisa tersampaikan dengan baik, dan selebihnya kata-kata yang kurang baik mohon dimaafkan karena saya juga baru dalam merupakan. Terima kasih sebelumnya. Sekian dari saya Laudi Patricia. Mohon pamit. Terima kasih.